Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaat beliau bisa kita peroleh di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita pasti sadar sepenuhnya bahwa kelak suatu hari nanti kita akan mengalami kematian. Sisa hidup yang sedang kita jalani sekarang ini sebetulnya hanyalah menunggu waktu, menunggu giliran nyawa kita akan dicabut oleh sang malaikat maut. Dan dari sinilah kehidupan yang sesungguhnya baru kita mulai. Ketika kita meninggal nanti, maka akan terputus semua amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Hal ini sebagaimana yang pernah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila manusia meninggal, amalnya akan terputus kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Tirmizi. Sebagai seorang muslim yang sadar akan pentingnya bekal amal untuk nanti di hari kiamat, tentu akan sangat berharap bahwa amal yang pernah dikerjakannya di semasa hidup bisa mengantarkannya menuju ke surga yang telah Allah siapkan. Namun sebelum itu, maka kita perlu mengetahui terlebih dahulu tentang amal jariah itu. Silahkan tonton video ini hingga selesai supaya semua informasi yang kami sampaikan bisa diterima secara lengkap sehingga tidak gagal faham, insya Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, amal jariah adalah amal yang akan terus mengalir meski si pengamalnya telah meninggal dunia, dan amal tersebut bisa berupa amal kebaikan maupun amal keburukan. Ketika semasa hidup kita suka melakukan sedekah jariah, maka pahala sedekah tersebut akan terus mengalir sekalipun kita telah meninggal dunia. Kita akan terus memperoleh tetesan pahala selama harta ataupun tenaga yang pernah kita sedekahkan itu masih terus dimanfaatkan atau membawa manfaat bagi kaum muslim lainnya. Dan begitu juga dengan amal keburukan yang pernah kita kerjakan semasa kita hidup di dunia, maka kita pun akan terus mendapatkan tetesan dosa meskipun kita telah meninggal dunia. Bisa kita bayangkan betapa menyedihkannya nasib seorang muslim yang telah meninggal namun terjerumus ke dalam dosa jariah ini. Satu hal yang perlu kita semua ketahui adalah bahwa semua yang malaikat catat dari kehidupan kita itu tidak hanya aktivitas ataupun amalan yang kita kerjakan saja,
namun juga dicatat terkait dampak dan pengaruh dari setiap aktivitas dan amalan yang kita lakukan. Allah berfirman melalui Quran surat Yasin ayat yang ke-12, Inna nahnu nuhyil mauta wa na'tubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, yang artinya sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kami pula lah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz. Dari ayat tersebut maka dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwa orang yang melakukan amal dan aktivitas yang baik, maka insya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencatat amal baiknya dan memberikan ganjaran dari apa yang ia amalkan. Oleh karena itu, agama Islam mengajarkan umatnya untuk melakukan amal kebaikan, yang mana amal tersebut bisa memberikan pengaruh yang baik untuk masyarakat luas. Insya Allah dengan begitu kita akan mendapatkan pahala dari amal yang kita kerjakan sekaligus dampak baiknya. Dan begitu pula sebaliknya, apabila kita melakukan suatu amal keburukan atau maksiat, maka kita pun akan mendapatkan dosa, dan ditambah lagi dengan dampak buruk yang akan kita dapatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingatkan kepada umat-umatnya agar berhati-hati. Jangan sampai kita terjebak ke dalam dosa jariah. Maksudnya adalah dosa yang akan terus mengikuti pelakunya meskipun si pelaku tersebut sudah meninggal dunia. Na'udzubillah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, lalu jenis dosa apa saja yang akan terus menimpa pelakunya meskipun pelakunya sudah meninggal dunia itu? Yang pertama, menjadi pelopor perbuatan maksiat. Maksud dari poin ini adalah seseorang yang melakukan perbuatan maksiat di hadapan orang lain sehingga banyak orang yang mengikuti perbuatannya sekalipun orang tersebut tidak mengajak orang lain untuk mengikutinya. Dalam hadis dari Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mempelopori satu kebiasaan yang buruk dalam Islam, maka dia akan mendapatkan dosa keburukan itu dan dosa setiap orang yang melakukan keburukan itu karena ulahnya, tanpa dikurangi sedikit pun dosa mereka. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa meskipun orang yang menjadi pelopor kemaksiatan tersebut tidak mengajak lingkungan sekitarnya untuk melakukan perbuatan yang sama, akan tetapi dengan perbuatan yang dikerjakannya tersebut memberikan motivasi kepada orang lain untuk melakukan apa yang seperti ia kerjakan. Itulah mengapa anak Nabi Adam yang bernama Qabil, yang menjadi orang pertama yang membunuh manusia, harus bertanggung jawab atas semua kasus pembunuhan di alam ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satu jiwa yang terbunuh secara zalim, melainkan anak Adam yang pertama kali membunuh akan mendapatkan dosa karena pertumpahan darah itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika kita mau mengkaji lebih dalam hadis tersebut, maka kita bisa ambil contoh mudahnya. Mungkin kita pernah melihat seorang wanita yang mengenakan celana pendek di depan khalayak umum. Ketika ada wanita lain yang melihat style wanita tersebut, maka ia pun akan menirunya, sehingga style tersebut menjadi ramai, sehingga membuat banyak wanita yang tidak merasa sungkan lagi memakai celana pendek di area publik. Padahal kita semua tahu bahwa celana pendek hanya boleh digunakan ketika sedang berada di rumah saja. Mungkin benar wanita yang pertama kali mengenakan celana pendek tersebut tidak mengajak orang lain secara terang-terangan,
Namun mengingat wanita tersebut yang menjadi pelopornya, lalu banyak yang meniru gaya pakaiannya, maka ia pun akan menerima aliran dosa dari semua orang yang menirunya tanpa dikurangi sedikit pun, sekalipun wanita pelopor yang mengenakan celana pendek itu sudah meninggal dunia. Lalu yang kedua, mengajak orang lain melakukan kesesatan dan maksiat. Berbeda dengan pelopor yang hanya menginspirasi orang lain, maka orang yang satu ini dengan nyata mengajak orang lain untuk melakukan kesesatan dan tindakan maksiat. Mereka inilah yang merupakan juru dakwah kesesatan atau orang yang mempromosikan kemaksiatan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menceritakan bagaimana orang kafir kelak akan menerima dosa dari kekufurannya, belum lagi ditambah dengan dosa-dosa dari orang-orang yang telah mereka sesatkan. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat yang ke-25, mereka akan memikul dosa-dosanya dengan penuh pada hari kiamat, dan berikut dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ayat ini memiliki makna yang sama dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengajak kepada kesesatan, dia mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Contoh mudah terkait hadis ini adalah orang-orang yang menjadi propaganda kesesatan. Mereka menyebarkan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, mengajak masyarakat berbuat syirik dan bid'ah. Mereka inilah para pemilik dosa jariyah. Lantas bagaimana dengan dosa mereka? Tentu saja, selama masih ada manusia yang mengikuti apa yang mereka serukan, apa yang mereka ajarkan, maka selama itu pula orang-orang ini turut mendapatkan limpahan dosa sekalipun dia sudah dikubur atau meninggal dunia. Termasuk juga mereka yang mengiklankan maksiat, memotivasi orang lain untuk berbuat dosa sekalipun dia sendiri tidak melakukannya, namun dia tetap mendapatkan dosa dari setiap orang yang mengikutinya. Semoga kita lebih bisa berhati-hati dalam bertindak dan lebih banyak melakukan amal soleh dibandingkan dosa-dosa maksiat. Karena hidup tidak hanya semata di dunia lalu selesai ketika kita sudah meninggal, namun perjalanan masih panjang untuk menuju kehidupan yang kekal. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa saya bagikan di kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.